They back off. Halo sobat semuanya, dimanapun kalian berada. Saya mendoakan semoga kalian tetap sehat dan sukses selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah film yang terinspirasi dari kejadian nyata. Diadaptasi dari sebuah novel berjudul The Saxon Stories, karya seorang penulis terkenal berkebangsaan Inggris bernama Bernard Cornwell. Menceritakan tentang sosok Uhtred, seorang pejuang yang terlahir sebagai orang Saxon dan dibesarkan di Denmark. Dia terseret dalam sebuah pilihan sulit untuk memilih pemimpin calon penguasa Anglo-Saxon, penerus Raja Edward Inggris yang telah meninggal. Kala itu, gejolak kian memanas hingga Uhtred terlibat dalam pertempuran dengan aliansi bangsa Viking pada tahun 937 Masehi yang dikenal sebagai Battle of Brandenburg. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film The Last Kingdom, Seven Kings Must Die. He is not quite the carefree boy you raised. Pada abad pertengahan, sekitar tahun 930 Masehi, terdapat sebuah kerajaan besar di wilayah Winchester, Inggris kuno, yang mana kerajaan itu bernama Kerajaan Wessex, dipimpin oleh seorang raja yang sangat dihormati oleh kelompok masyarakat Anglo-Saxon, yaitu Raja Edward. Kehebatan Raja Edward kala itu tak diragukan lagi. Beliau berhasil memperluas wilayahnya, hingga berhasil menaklukkan orang-orang Viking, dan menyatakan loyalitasnya kepada Raja Edward. Seiring berjalannya waktu, setelah usianya semakin tua, kesehatan Raja Edward kian memburuk. Beliau hampir sekarat dan diklaim bahwa tak lama lagi akan meninggal. Ternyata situasi itu akan dimanfaatkan oleh salah satu Raja Viking dari Irlandia yang bernama Raja Anlaf. Raja itu mengemban misi untuk menghancurkan kerajaan Wessex serta Anglo-Saxon sampai tak ada yang tersisa. Kemudian sesampainya di wilayah Northumbria Barat, beliau memberikan perintah kepada anaknya yang bernama Astrid untuk memata-matai situasi di lingkungan keluarga kerajaan Wessex. Sementara Raja Anlaf akan berusaha mencari sekutu yang mempunyai misi yang sama dengannya. A king dies. Saxons always turn on each other. Enough! Enemies were keen to exploit this. Beberapa hari berlalu, sampai akhirnya Raja Edward dinyatakan wafat. Para penduduk kerajaan Wessex sangat berduka, namun keadaan seketika berubah menjadi tak kondusif. Pasalnya Alfred, anak Raja Edward dari istri keduanya, ingin memperebutkan tahta kerajaan. Hal itu dikarenakan Raja Edward tak meninggalkan satupun wasiat kepada calon penerusnya. Hal ini membuat Ratu Edgifu, istri ketiga Raja Edward, Pangeran Edmund, dan beberapa pasukan-pasukannya harus diusir dari istana. Kemudian datang ke tempat Uhtred yang berada di wilayah Bebbanburg untuk bersembunyi. Seketika Ratu Edgifu memberikan sebuah informasi bahwa Raja Edward telah wafat. Hal itu membuat Uhtred mengakui Æthelstan sebagai raja. Namun Alfred langsung menanggapi hal itu dengan membentuk pasukan militer bayaran yang akan memicu perang antar saudara. Edward, rightful king of these lands, has died. Young men to do a task I swore to do myself. Atas kondisi itu, Uhtred bersama dengan Finan dan Sigtryg pergi ke wilayah Aylesbury untuk mencari tahu apa yang sedang dilakukan Alfred. Sebelum mereka pergi, Ingrid, istri dari Finan, mengucapkan sumpah serapahnya bahwasanya 7 raja harus mati sebelum Inggris bersatu. The Kingmaker. Once again, King of Æthelstan. 7 kings must die, Lord. Sesampainya di sana, mereka mengetahui fakta bahwa Alfred berencana memasang suatu jebakan untuk Æthelstan. Maka Uhtred beserta pasukannya kemudian mencoba mengamankan sektor wilayah di pintu gerbang agar Æthelstan selamat dari jebakan yang dibuat oleh Alfred. Go see what men know of his... Æthelstan dan penasihatnya yaitu Ingilmund telah tiba. Pada saat itu, Uhtred menunjukkan sikap serta jati dirinya kepada Alfred supaya dirinya menyerah. Dan penyerahan Alfred kepada Æthelstan disaksikan oleh pendukungnya. Namun tanpa diduga, dengan mengejutkan Æthelstan membunuh saudaranya. Bahkan dia mengerahkan pasukannya untuk menumbangkan para loyalis Alfred.
Semua kejadian ini benar-benar tak pernah diperkirakan oleh Ahtred, maka dia terus berjuang dan berusaha untuk meminta Aethelstan menghentikan peperangan tersebut. Sebagai penasihat Aethelstan, Ingilmund terlebih dulu meminta persyaratan kepada Ahtred untuk berjanji menyerahkan wilayahnya kepada Aethelstan dan memberikan sumpah setianya saat beliau diangkat menjadi raja. How did he know we were coming? Swear to Ethelstan what you denied his father. Ketika Aethelstan diangkat menjadi raja, termasuk bagi kelompok Anglo-Saxon, di saat itu pula Ingilmund memberikan pengaruhnya kepada Aethelstan. Dia mendesaknya untuk memenuhi impian kakeknya, yaitu menyatukan Inggris dan semua orang Kristen. Put to the knife. And all that went on with your father? Tak sampai di situ, di lain sisi Ingilmund juga memberikan pengaruh buruk kepada Ahtred agar dia tak lagi mempercayai janji-janjinya. Aethelstan seketika menyanggupi semua keinginan Ingilmund dikarenakan ternyata diam-diam mereka mempunyai hubungan terlarang sebagai penyuka sesama jenis. Maka untuk memulai misinya itu, Ingilmund meminta kepada Aethelstan supaya mengambil alih wilayah Everwick setelah kematian Raja Northumbria sebelumnya, yaitu Raja Rognvald. Mereka menuntut agar semua raja asing membayar upeti, karena apabila mereka menolak, maka mereka dipaksa untuk melakukan pembaptisan menjadi umat Kristen. Karena diketahui, sebagian besar wilayah tersebut masih menganut aliran paganisme. Terlebih Aethelstan juga dihasut untuk menghancurkan monumen pagan sebagai simbol kepercayaan orang-orang Viking terhadap para dewa. Hal itu dikarenakan Aethelstan ingin menyebarkan agama Kristen dan menyatukan wilayahnya dalam satu kesatuan hingga mendirikan kerajaan Inggris. Christianity. So when you are judged, There is an urgency to bring the pagans to light. Sikap intoleran itu disaksikan langsung oleh para raja-raja, termasuk Owain sebagai raja dari Strathclyde, serta Raja Hywel dari Wallace yang sama-sama masih mempunyai kepercayaan paganisme. seeking to humiliate powerful men. Melihat hal itu, Ahtred bergegas menemui Aethelstan untuk memperingatkannya. Namun di saat yang sama, tanpa diduga, dia mengetahui hubungan terlarang antara Aethelstan dan Ingilmund. Hingga dari sana mereka terlibat perdebatan yang sangat hebat. Stepped onto my land. Then you should not have broken your word. Humiliate. Speak with you alone. Ahtred hanya ingin menyadarkan Aethelstan agar dirinya menyadari supaya tak dimanfaatkan oleh Ingilmund. Dari pembicaraan itu, Ingilmund diam-diam berencana untuk membunuh Ahtred sebagai penghalang misi serta ambisinya. Tetapi aksinya itu berhasil dihalangi oleh seseorang bernama Ealdam. Dia meminta agar Ahtred segera kembali ke Bebbanburg, dan atas lolosnya Ahtred dari rencana pembunuhan itu, maka Ealdam dicap sebagai pengkhianat dan dijatuhi dengan eksekusi hukuman mati oleh Aethelstan. Incite his followers to kill you. What did you speak of with the pagan? Tak lama setelah itu, Ingilmund bergegas datang ke Bebbanburg untuk merebut kastil. Tetapi dia tak menyadari bahwa sebelumnya Ahtred telah melarikan diri dari sana, hingga pada akhirnya dia pun berhasil ditangkap. Saat Ingilmund berada di dalam sel tahanan, dia kemudian bersekongkol dengan seorang pelayan untuk memancing Ahtred ke dalam sebuah jebakan. Atas siasat itu, Ahtred akhirnya dapat ditangkap oleh pasukan Aethelstan. Maka saat itu pula, secara otomatis Ingilmund dapat dibebaskan dari sel tahanan. Kemudian, Ingilmund mengasingkan Ratu Eadgifu dari Lindisfarne. Sementara Osbert dan Edmund ditawan serta dikirim ke wilayah Delwell. No, do not invade Scotland. You will lose hundreds of men. I will never order to open the gates. Kini Ahtred terancam dijatuhi eksekusi mati oleh Aethelstan. Namun saat eksekusi itu akan dilaksanakan, Aethelstan tiba-tiba tak kuasa untuk menghukumnya. Maka sebagai gantinya, Ahtred diusir dari wilayah kekuasaannya tanpa dibekali logistik serta pakaian hangat. Go.
Scene berganti ke sebuah pulau bernama Man Island atau Pulau Manusia. Di sana Anlaf mengadakan pertemuan dengan para raja-raja di luar Inggris yang di dalamnya terdapat beberapa penguasa seperti Pangeran Domnall, penguasa Strathclyde, Orkney, Shetland, dan penguasa Pulau Manusia. Pertemuan itu membicarakan tentang pergerakan Aethelstan yang kian hari terus mampu menaklukkan beberapa wilayah Viking. Contohnya ketika dia melakukan penyerangan ke wilayah Skotlandia yang kala itu dipimpin oleh Raja Konstantin. We cannot join with pagans to attack a man who's not set foot upon the water, Saxon country folk. Dari sana, para raja-raja tersebut berencana untuk membentuk aliansi. Maka dari momen ini, segala upaya Anlaf untuk mengkambing hitamkan kerajaan Wessex dapat berjalan dengan baik. Bahkan kala itu, Ahtred yang dalam kondisi terkulai lemas ditemukan oleh orang-orang Viking dan dibawa ke Shetland untuk diikutsertakan bergabung dalam aliansi tersebut. Secara kebetulan, di tempat itu Ahtred tak sengaja melihat Ingilmund, maka identitasnya sebagai mata-mata selama ini telah diketahui, yang pada akhirnya Ahtred ditugaskan oleh Anlaf untuk membunuh Aethelstan di kastilnya di wilayah Winchester. Kill the king who has attacked us all. I'm with us, Uhtred, in our alliance. To kill your friend, the king. Karena memegang sumpahnya, Ahtred mengurungkan niatnya untuk membunuh Aethelstan, melainkan dirinya malah memberitahukan informasi padanya tentang sosok Ingilmund sebagai pengkhianat. Ingilmund is a spy. I swear this on my son's life. Tapi lagi-lagi, informasi itu tak dipercayai begitu saja oleh Aethelstan. Kemudian dia mengusir Ahtred untuk segera keluar dari kastil. Dan setelah diusir, Ahtred mendapatkan kejanggalan tentang beberapa temannya yang baru saja ditemuinya, yang mana mereka menerima perintah untuk mengawal Ahtred. Merasa dirinya tak memberikan perintah itu, maka sebuah kekhawatiran tertuju pada kastilnya. Dan benar saja, saat itu Anlaf bersama pasukannya telah menyerang kastilnya. Bahkan semua warganya disekap di sebuah gua hingga tewas, termasuk istri dari Finan. Tak hanya itu, di tempat lain pergerakan pasukan Anlaf kini telah berada di wilayah Delwyle, tempat di mana Osbert dan Edmund diasingkan. Maka di bawah perintah Ingilmund, mereka berhasil menumbangkan orang-orang Saxon secara keji. Ahtred kini telah menyadari tentang rencana dari Anlaf serta Ingilmund yang sebenarnya. Maka dia bergegas pergi ke wilayah Delwyle untuk menyelamatkan anak-anaknya. Dan rasa kekhawatirannya itu hilang setelah mengetahui bahwa anak-anaknya masih selamat. Am I alive? Setelah melihat kejadian itu, kini Aethelstan yang menyaksikan peristiwa itu sekarang telah tersadar bahwa dirinya dimanfaatkan oleh Ingilmund dan dia baru saja menyesali perbuatannya selama ini. Atas kesalahannya itu, dia memutuskan untuk bertempur melawan pasukan aliansi Anlaf demi penebusan dosa-dosanya. We both know that it is. I do not want you to fight for me, Uhtred. Trust I'm on your side. Mengetahui bahwa Aethelstan kemungkinan besar akan mati, maka Ahtred dan sekutunya mengumpulkan pasukannya di Brennenburg untuk membantu menghadapi pasukan Anlaf. Dan peristiwa peperangan itu dikenal dengan Battle of Brennenburg yang terjadi pada tahun 937 Masehi. Ahtred sangat menyadari bahwa kala itu pasukannya kalah jumlah. Namun hal itu tak membuat nyalinya ciut untuk berhadapan dengan musuh. Dia segera memberikan briefing serta pengalaman taktik militernya kepada pasukannya dengan menggunakan strategi penarikan taktis untuk memancing pihak lawan masuk ke dalam perangkap. Our position on the hill is weak. No authority other than being a man who's fought in many battles. If we stay united, Pasukan aliansi Anlaf yang merasa sudah di atas angin, mereka sangat yakin bahwa pertempuran itu akan dimenangkan oleh pihak Viking. Dengan semangat membara, mereka sangat percaya diri masuk ke arena pertempuran, walaupun ternyata itu semua hanyalah sebuah jebakan. Karena
mana saat mereka melihat lesatan panah api, tanpa diduga pasukan kavaleri Saxon berdatangan dari segala sisi yang membuat pasukan pihak musuh terpojok. Strategi itu membuat pewaris dari para raja-raja aliansi berguguran, termasuk anak dari Anlaf yang tewas akibat terkena anak panah. Hingga dari kondisi itu, pihak musuh memutuskan untuk menarik diri dari medan pertempuran. Namun di tempat lain, Aethelstan harus terpaksa berduel dengan Ingilmund, dan setelah melihat hal itu, dengan segera Ahtred bergegas untuk menolongnya. Walaupun dia harus menerima beberapa luka dari pasukan musuh, hingga dirinya tak sadarkan diri. Setelah beberapa jam berlalu, akhirnya pihak musuh dapat dikalahkan, yang membuat pihak kelompok Saxon dapat memenangkan pertempuran itu. Dan atas kekalahannya, para raja-raja tersebut memutuskan untuk membubarkan aliansi dan pergi meninggalkan Anlaf seorang diri. Tell me the truth. Orkney, Shetland? Sementara Ingilmund akhirnya dapat ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh Aethelstan. Kemudian kala itu, Ahtred segera dibawa ke wilayah Bebbanburg untuk mendapati pertolongan. Peristiwa pertempuran itu menjadi jawaban tentang sebuah ramalan sebelumnya yang mengatakan bahwa 7 raja harus mati, yang kala itu diprediksikan oleh istri dari Finan. Dalam kenyataannya, hanya 5 pewaris raja yang tewas, sementara Ahtred yang kala itu telah siuman berspekulasi bahwa dia akan menjadi korban ke-7 dan korban ke-6 adalah Raja Edward yang telah wafat. 5 sons of kings lay dead upon the battlefield. With that dread of Wessex makes 6. Karena Ahtred sendiri tak yakin bahwa dirinya masih bisa bertahan atau tidak, maka dia memenuhi janjinya untuk mengakui Aethelstan sebagai raja, seraya menyerahkan wilayah Northumbria kepadanya, meskipun semua itu ada syaratnya, yang mana Aethelstan tak boleh menikah ataupun mempunyai keturunan agar Edmund menjadi pewaris tunggal. Must make an oath never to marry, which makes you ruler of Wessex. Maka di akhir film ini, kala itu ilusi dalam diri Ahtred diperlihatkan dengan sebuah pintu gerbang menuju Valhalla, di mana dia melihat beberapa sekutunya yang sudah meninggal telah menunggunya di sana. Dan sebuah epilog menceritakan setelah kematian Ahtred, bahwasannya Aethelstan kini menjadi seorang raja terhebat di abad pertengahan dan mampu memenuhi impian kakeknya untuk menyatukan wilayah menjadi kesatuan Inggris. Aethelstan juga menjadi raja pertama Inggris hingga dia memerintah selama 15 tahun. Namun seiring berjalannya waktu, orang-orang Viking terus berusaha untuk menginvasi Inggris. Sampai di tahun 1066, mereka akhirnya ditaklukkan oleh keturunan Normandia. Saksi bisu tersebut sampai sekarang masih berdiri kokoh, yaitu benteng Bebbanburg yang berada di pantai Northumberland, Inggris. Hingga dengan ini pula, film ini pun akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.